Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin jemaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, di kesempatan malam hari ini kita melanjutkan kajian kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam karya Al-Imam Ibn Hajar Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, yang mana di pertemuan ini alhamdulillah kita masuk di kitab yang baru di Bulughul Maram ini, yaitu Kitabuz Zakah, kitab tentang zakat. Kitab tentang zakat. Pembahasan ini adalah pembahasan yang sangat penting karena kita ketahui bersama bahwa zakat adalah merupakan salah satu rukun Islam. Sebagaimana kita akan jelaskan hukumnya sebentar. Jadi ini setelah beliau selesai dari membahas solat, semua tentang solat wajib ataupun solat sunnah, dan terakhir beliau tutup dengan solat jenazah, sekaligus belum membahas semua tentang jenazah. Maka sekarang kita masuk di Kitabuz Zakah. Zakat secara bahasa adalah an-nama wa ziyadah, sesuatu yang bertambah dan berkembang. Itu artinya zakat. Itu artinya zakat secara bahasa. Adapun secara istilah, menurut pengertian dan pandangan Islam, zakat adalah dia nama untuk harta yang khusus, kepada jenis-jenis yang khusus dari harta, bukan semua harta. Zakat ini dia adalah nama yang diambil dari harta yang khusus dan jenis-jenis harta yang khusus, yang diambil dari golongan-golongan yang khusus. Nanti akan diterangkan siapa saja yang wajib padanya zakat, siapa saja yang wajib baginya zakat, dan apa saja zakat yang wajib dikeluarkan. Ini kita akan bahas semuanya. Ini pengertian zakat menurut istilah syar'i. Dia harta khusus, diambil dari orang-orang khusus, pada jenis-jenis harta yang khusus, di atas syarat dan ketentuan yang khusus. Kita akan pelajari semuanya. Tidak selamanya orang punya harta langsung zakat. Tidak, ada syarat dan ketentuan. Kita akan jelaskan nanti. Tergantung jenis hartanya apa. Apakah berupa pertanian, peternakan, atau berupa harta simpanan. Bahkan kita akan membahas nanti apakah itu adalah harta perdagangan atau bukan. Semuanya akan kita bahas. Dan zakat yang keluarnya beda-beda. Makanya dibilang yang diambil dari harta yang khusus. Karena tidak sama semua harta yang kita miliki itu
sama keluarnya atau sama nisabnya. Berbeda-beda. Nanti setelah beliau menyampaikan satu hadis untuk kita, langsung beliau bahas nanti zakat peternakan. Kita akan tahu nanti kalau punya kambing berapa baru ada zakatnya. Kalau punya sapi berapa, onta berapa. Iya. Kita baca hadis pertama yang beliau bawakan di Kitabuz Zakah, yaitu kalau kita melihat penomoran hadisnya itu 583. Kata beliau rahmallahu an Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam ba'atha Mu'adan radhiyallahu taala anhu ila al-Yaman. Fadzakara al-hadits wa fihi anna Allah qad iftarada alaihim shadaqatan fi amwalihim tu'khadhu min agniyaihim faturaddu fi fuqaraihim. Muttafaqun alaih wal lafdhu lil Bukhari. Hadis ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, tapi lafaz ini adalah lafaz Imam Al-Bukhari. Kata beliau dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus Mu'ad ke Yaman. Dan beliau menyebutkan hadisnya, hadis ini panjang. Terkait dengan perkara-perkara yang diajarkan oleh Nabi SAW kepada Mu'ad ibn Jabal yang harus beliau sampaikan di penduduk Yaman. Beliau memerintahkan 3 perkara. Di antaranya ini. Dalam lafaz hadis itu terdapat sabda Nabi SAW kepada Mu'ad, annallaha qad iftarada alaihim. Kabarkan kepada mereka penduduk Yaman bahwa Allah Subhanahu wa taala telah memfardukan, telah mewajibkan atas mereka sedekah, zakat fi amwalihim, dalam harta mereka. Tukhadhu min agniyaihim, diambil dari orang-orang kayanya mereka. Faturaddu fi fuqaraihim, dan diberikan kepada orang fakir mereka. Diberikan kepada orang fakir mereka. Hadis ini beliau bawakan di bagian pertama di kitab Az-Zakah. Beliau ingin menyampaikan kepada kita hukum zakat. Hukum zakat. Apa hukumnya? Berdasarkan hadis yang beliau sebutkan bahwa zakat itu hukumnya adalah fardu, wajib bagi orang yang memiliki harta. Karena Nabi SAW bilang apa? Annallaha qad iftarada alaihim. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah memfardukan, telah mewajibkan atas mereka. Ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah telah memfardukan atas mereka. Dan kewajiban zakat ini tentunya tidak diragukan akan wajibnya. Ini baru cuma baca dan bawakan hadis tentang zakat. Hadis. Dalil akan kewajiban zakat itu dalil Al-Quran, hadis, dan disepakati oleh kaum muslimin. Adapun dalil dari Al-Quran sangat banyak tentunya. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala sering kita dengar. Wa atuz zakah. Keluarkan zakat. Sering sekali ucapan ini, perkataan ini digantikan dengan apa? Salat. Fa aqimus shalah wa atuz zakah. Dirikanlah salat dan keluarkanlah apa? Zakat. Dan banyak ayat yang semakna dengan ini. Adapun dalil dari hadis di antaranya ini yang belum sebutkan. Boleh hanya sebutkan satu hadis dan itu cukup untuk menunjukkan pada kita akan wajibnya zakat. Kalau mau ditambah maka datang dalam hadis Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu bahwa Nabi SAW bersabda, "Bunyal Islam ala khamsin." Islam itu dibangun di atas 5 perkara. Islam
dibangun di atas 5 perkara. Setelah Nabi menyebutkan 2 kalimat syahadat, menegakkan sholat, beliau bilang, wa ita'uz zakah. Mengeluarkan apa? Zakat. Ini diantara bangunan Islam adalah mengeluarkan zakat. Mengeluarkan zakat. Demikian pula hadits-hadits yang lain. Sangat banyak sekali tentunya haditsnya. Adapun ijma' tentunya maka sangat banyak yang dinukil kesepakatan dalam masalah ini. Oleh karena itu, siapa yang mengingkari akan kewajiban zakat itu kafir. Disepakati akan kafirnya. Kalau ada orang bilang saya tidak meyakini wajib zakat, kafir. Keluar dari Islam, kan ini rukun Islam yang ketiga. Kan ini adalah rukun Islam yang ketiga. Kenapa dia kafir? Disebutkan oleh para ulama karena dia mengingkari perkara yang maklum diketahui secara darurat dalam syariat. Tidak ada dari umat Islam yang tidak tahu bahwa zakat itu adalah wajib bagi seorang Muslim yang ada nisabnya, yang ada hartanya. Ini perkara yang dimaklumi dari masa Nabi SAW sampai kita sekarang ini dan sampai nanti. Iya? Iya. Ini kalau mengingkari akan wajibnya. Adapun kalau dia tidak mengeluarkan zakat karena bukul, karena kikir, ini lain ceritanya. Kalau ada orang, dia mengakui zakat itu wajib baginya. Tapi dia ingkari, dia tidak keluarkan karena kikir, tidak mau hartanya keluar. Tidak mau hartanya keluar. Misalnya dia punya, sekarang kan bagi ulama, dan ini yang paling cocok nanti kita akan bicarakan, yang mengatakan bahwa zakat harta yang kita punya itu dikiaskan ke perak. Sekarang ini perak, nisabnya kalau dirupiahkan, kalau nisabnya perak kan 595 gram. Itu nisabnya perak. Kalau dirupiahkan sekarang ini 595 gram, sekarang ini sekitar 7 jutaan. 6 juta lebih. Kalau harga perak 11.000, ya, bisa kadang juga 10.000 karena perak murah. Iya. Jadi orang punya 10 juta itu sudah wajib zakat. Zakatnya sangat sedikit sekali. 10 juta itu dibagi 40. Hasilnya adalah zakat. 10 juta dibagi 40. Hasilnya adalah zakat. 10 juta bagi 40 berapa? 250.000. Gitu ya? Atau tidak? Ya? Berapa? 10 juta bagi 40? 250.000. Sangat sedikit. Dibanding dengan kita punya 10 juta, zakatnya hanya 250.000. Ini kan sedikit. Tapi namanya orang kikir, tidak mau hartanya kurang kan susah untuk mengeluarkan. Ditambah lagi keimanannya kurang. Karena yang disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin, zakat itu dinamakan sedekah. Seperti di hadis tadi. Zakat itu dinamakan dengan sedekah karena menunjukkan sidqu imani sahibihi. Menunjukkan benarnya, jujurnya keimanan pelakunya. Nah, ketika seorang kurang beriman kepada Allah, kurang beriman terhadap apa yang ada di tangan Allah, biasanya kikir. Biasanya kikir. Akhirnya dia tidak keluarkan zakat. Apa hukum orang yang tidak keluarkan zakat karena kikir? Kalau sengaja, kafir. Mengingkari kewajiban zakat, kafir. Tapi kalau kikir, apa hukumnya? Ini yang dibicarakan oleh para ulama. Dalam masalah ini ada perselisihan. Apakah orang yang tidak mengeluarkan zakat karena kikir itu kafir atau tidak? Yang jelas sepakat sebenarnya ulama, dia telah jatuh dalam dosa besar. Itu disepakati.
Tapi apakah kafir atau tidak? Ini diperselisihkan. Apakah orang yang tidak mengeluarkan zakat karena kikir, tidak mau hartanya keluar, apakah kafir atau tidak? Ini diperselisihkan. Sebagian para ulama, sebagaimana dinukil oleh Al-Imam Ibn Rajab di dalam kitab Al-Jami'ul Ulum wal Hikam, ya, berpendapat, beliau nukil dari Sa'id ibn Jubair, beliau nukil dari Nafi, beliau nukil dari Al-Hakam, satu riwayat dari Imam Ahmad, dan ini juga yang dipilih oleh sebagian pengikut Imam Ahmad, bahwa orang yang tidak mengeluarkan zakat karena kikir, itu kafir juga. Itu kafir juga, keluar dari Islam. Keluar dari Islam. Mereka berdalil dengan firman Allah, fa in tabu wa aqamus sholata wa atuz zakata fakhallu sabilahum. Di ayat yang lain dikatakan fa ikhwanukum fiddin. Allah berfirman, kalau mereka bertobat, mereka menegakkan sholat, mengeluarkan zakat, maka biarkan jalannya. Artinya jangan diperangi. Itu sudah haram darah hartanya. Biarkan jalannya. Bebaskan dia. Di ayat yang lain dikatakan fa ikhwanukum fiddin. Kalau dia bertobat, mendirikan sholat, mengeluarkan zakat, maka mereka adalah saudara kalian dalam agama. Pemahaman kebalikannya, mafhum al-mukhalafah, pemahaman kebalikannya dalam ayat ini berarti kalau dia tidak mengeluarkan zakat, bukan saudara kita dalam agama. Kalau dibilang bukan saudara dalam agama, berarti hukumnya apa? Kafir. Ini dalil mereka. Sementara mayoritas ulama rahimahumullah, mayoritas ulama memandang bahwa dia belum kafir. Dinasehati oleh pemimpin. Kalau dia bertobat, diterima tobatnya. Kalau tidak, dibunuh karena murtad. Tapi pemerintah, bukan orang per orang. Jadi kalau ada, dia dosa besar. Dia dosa besar. Pemerintah menagih zakatnya. Karena yang menagih zakat adalah pemerintah. Kalau dia bukul, kikir, bakil, pemerintah tagih. Minta untuk bertobat oleh pemerintah. Kalau dia tidak bertobat, dibunuh oleh pemerintah karena murtad kalau seperti itu. Orang yang seperti itu berarti dia tidak mau mengeluarkan sekali apa? Zakatnya kalau sudah sampai tahap itu. Tapi dia jatuh dalam dosa besar sebelumnya. Jatuh dalam dosa besar. Ini pendapat mayoritas. Kenapa bisa mereka berpendapat seperti itu? Ini kebanyakan ulama. Mereka berdalil katanya dengan hadits Abu Hurairah dalam riwayat Imam Muslim. Yang mana Nabi SAW bersabda, "Ma min sahibi dahabin wala fiddatin la yu'addi minha haqqaha illa idza kana yaumul qiyamah suffihat lahu safaihu min nar fa uhmiya 'alaiha fi nari jahannam fayuqwa biha jambuh wa jabinu wa dhahru kullama baradat u'idat lahu fi yaumin kana miqdaruhu khamsina alfa sanah hatta yuqada bainal ibadi fayara sabilahu imma ilal jannati wa imma ilan nar." Kata beliau, walaupun hadis ini mengerikan, walaupun dia mayoritas bilang itu adalah dosa besar, tapi mengerikan sekali. Bagi orang yang kikir untuk mengeluarkan zakat, dia pasti akan mengeluarkan sebenarnya kalau dia dengar hadis ini. Kata beliau dalam hadis Abu Hurairah, Nabi SAW bersabda, "Ma min sahibi dahabin wala fiddah." Tidak ada seorang yang memiliki emas ataupun perak, maksudnya yang sampai nisabnya. La yu'addi minha haqqaha. Dia tidak keluarkan zakatnya.
Dia punya harta, punya emas, punya perak, tapi tidak keluarkan zakatnya. Tidak memenuhi haknya. Illa idza kana yaumal qiyamah. Kecuali kalau datang nanti pada hari kiamat. Itu emas dan peraknya tadi yang dia tidak keluarkan zakatnya. Itu sufihat lahu sohaib minnar. Dijadikan lempengan dari api neraka. Terbuat dari tanah. Fa'uhmiyat alaiha nafi nari jahannam. Itu lempengannya itu dipanaskan di neraka jahannam. Apinya neraka dipanaskan. Setelah itu fayuqwa biha jambu. Maka disetrika dengan lempengan tadi itu iya sampingnya. Iya, wajabinu. Demikian pula iya bagian depan dari badannya. Wadahru dan bagian belakangnya. Jadi disetrika dengan lempengan emas, lempengan perak yang dia tidak keluarkan zakat. Ini mengerikan. Kullama barodat, setiap kali itu sudah dingin, kan dipanaskan di api neraka. Setiap kali dingin, dipanaskan lagi. Dipanaskan lagi, kemudian disetrikakan lagi. Yang mana pada hari itu kadar satu harinya, dia dikasih begitu, kadar satu harinya itu 50.000 tahun. Antum bisa tahan kalau api 1 menit. Ini api neraka ini. Iya, berlipat ganda panasnya. Jauh dengan api di dunia ini. Jadi dia disetrika. Setiap dingin, dipanaskan lagi. Pada hari waktu itu, satu hari itu seperti 50.000 tahun. Sampai ditentukan antara hamba. Maksudnya ini masih di padang mahsyar ini, belum masuk neraka. Iya, karena semua orang yang menghalangi zakatnya, semuanya akan datang seperti itu. Yang tidak mengeluarkan zakat kambingnya akan datang menanduknya. Sapi akan datang menanduknya. Demikian pula onta akan datang menginjak-injaknya. Semua zakat yang dikeluarkan akan datang. Nah, ini emas dan perak. Emas dan perak ini di mana? Belum di neraka. Ini baru di padang mahsyar. Saat dia dibangkitkan, yang mana di situ di hari itu sambil menunggu disetrika punggungnya, dadanya dari lempengan dari api neraka wal'idzubillah. Sampai ditetapkan antara hamba sehingga dia lihat jalannya ke surga ataupun ke neraka. Ini sebenarnya dalilnya mayoritas. Kenapa dia tidak bilang kafir? Kalau seandainya kafir, tidak diperlihatkan lagi di neraka atau di surga. Enggak. Ini pendalilan mereka. Ketika masih diperlihatkan, ini jalan ke neraka, ini ke surga. Ketika masih diperlihatkan begini, berarti masih beriman. Cuma jatuh dalam dosa besar. Antum bisa pahami dalil dari mayoritas. Walaupun kita pegang ini pendapat mayoritas, tapi tetap ini berbahaya. Tetap ini adalah berbahaya bagi orang yang tidak mengeluarkan zakat. Bagi orang yang tidak mengeluarkan zakat. Dan zakat ini disebutkan oleh para ulama rahimahumullah diwajibkan, maksudnya zakat harta ini diwajibkan bagi setiap orang yang memiliki harta itu. Apakah sudah balik atau belum balik? Bahkan orang gila kalau dia punya harta, wajib dia zakat. Tentunya walinya yang menzakatinya, bukan orang gilanya. Kan ada namanya wali al-mal. Wali pemegang dari harta. Pemegang dari harta. Misal orang tadinya banyak hartanya. Kemudian tiba-tiba dia gila. Ini kan yang urus hartanya bukan dia, tapi orang lain. Karena dia bahaya kalau mengurus hartanya. Iya, kalau dia mengurus hartanya. Nah, sampai disebutkan oleh para ulama rahimahumullah,
itu zakat wajib sampai pada anak kecil dan orang gila. Karena terkait dengan hartanya, bukan orangnya. Karena ini adalah zakat apa? Zakat harta. Terikat dengan harta. Bukan dengan apa? Bukan orangnya. Ini yang dikatakan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Beliau katakan madhabuna wujubuha fi malihima wa bihi qala al-jumhur. Wa haka Ibnul Mundhir wujubuha fi malis sabi. An Umar ibn Khattab wa Ali wa ibn Umar wa Jabir wal Hasan ibn Ali wa Aisyah wa Tawus wa Atta wa Jabir bin Zaid wa Mujahid wa ibn Sirin wa Rabi'ah wa Malik wa Thawri wal Hasan ibn Talih wa ibn Uyainah wa Ubaidillah ibn al-Hasan wa Ahmad wa Ishaq dan ulama lain. Kata Imam Nawawi rahimahullah, Imam Nawawi belum madhabnya Syafi'i. Kata Imam Nawawi rahimahullah, madhab kami yaitu orang Syafi'i, wajibnya zakat pada harta walaupun orang itu anak kecil atau orang gila. Apalagi orang biasa yang normal, berakal, besar. Sampai kata Imam Nawawi wajib walaupun pada harta orang gila atau anak kecil. Padahal kan kalau sholat tidak wajib bagi orang gila. Tidak wajib bagi anak kecil kalau sholat. Yang belum balik. Tapi zakat karena bukan orangnya dilihat. Apanya dilihat? Hartanya. Dia wajib. Pada harta bahkan sampai anak kecil ataupun orang gila. Wabihi qolal jumhur. Kata beliau dengan itulah mayoritas berpendapat. Bahwa harta dari orang gila atau anak kecil itu wajib zakat. Ini juga dinukil oleh Ibnul Mundhir akan wajibnya. Pada harta anak kecil. Belum menukil ini adalah merupakan pendapat Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib, Ibnu Umar, Jabir, Al-Hasan ibnu Ali, Aisyah, ini semua sahabat yang mengatakan bahwa wajib zakat walaupun harta orang gila ataupun anak kecil. Ini juga pendapat Tawus, ini dari kalangan tabi'in. Tawus atau Jabir bin Zaid, Mujahid, Ibnu Sirin, Rabi'ah, Malik, Ats-Tsauri, Al-Hasan bin Saleh, Ibnu Uyainah dan yang lain-lainnya. Banyak ulama rahimahumullah taala yang menjelaskan bahwa zakat ini wajib dari harta mereka. Apa dalilnya? Masih hadis tadi. Kan Nabi bilang apa? Annallaha aftarada alaihim shadaqatan fi amwalihim. Nabi SAW katakan kepada Mu'adz bin Jabal, Allah Subhanahu wa taala memfardukan atas mereka zakat dalam harta mereka. Nabi tidak menyinggung orang. Tapi Nabi bilang apa? Pada harta mereka. Diambil dari orang kaya. Orang kayanya umum. Anak kecil, besar, normal ataupun gila. Diambil dari harta orang kaya mereka dan diberikan kembali kepada orang miskin mereka. Nanti insya Allah akan datang saatnya nanti tentang masarif az-zakah yang berhak mendapatkan zakat. Nanti di sana kita akan jelaskan apa itu miskin, apa itu fakir. Iya, kita akan jelaskan. Di sini yang ingin kita jelaskan adalah bahwa zakat ini wajib. Bahkan sampai kepada harta anak kecil ataupun orang gila. Sampai seperti itu. Ini Masya Allah. Tentunya kalau orang normal sudah balik dan punya harta, itu disepakati. Itu disepakati akan wajibnya apa? Zakat. Disepakati akan wajibnya zakat. Ini kandungan di dalam hadis pertama ini. Mungkin kita cukupkan dulu karena berikutnya itu hadis panjang sekali langsung menjelaskan zakat unta, sapi, kemudian kambing. Langsung 3. Menjelaskan zakatnya unta, sapi dan kambing. Insya Allah ini kita akhirkan pertemuan yang akan datang. Oh Masya Allah. Saya langsung ke
ternyata disiram sama AC langsung. Alhamdulillah. Baik, ini ada pertanyaan. Boleh bertanya langsung. Boleh bertanya langsung. Ini ada pertanyaan lewat kertas. Apa saja yang masuk dalam kategori harta sabar? Ini kan kita baru menjelaskan apa? Apa namanya? Hukum zakat. Kategorinya itu harta apa saja? Akan datang. Beliau akan sebutkan satu-satu. Mulai dari hewan ternak. Sampai nanti perdagangan. Sampai nanti apa? Perdagangan. Akan disebutkan semuanya. Jadi kita baru awal. Insya Allah ini kalau kita mengikuti terus kajian zakat, insya Allah kita akan dapat dan mengetahui apa saja dari harta. Apa saja dari harta yang wajib dikeluarkan. Saya mempunyai zakat berbentuk uang dan zakat berbentuk barang. Pertanyaan saya, apakah harta yang berbentuk barang terhitung zakat? Nah, ini sebenarnya sama dengan yang tadi. Cuman siapa tahu darurat sekali. Kalau uang kan jelas zakat. Kalau tersimpan setahun dan mencapai nisab. Kemudian barang. Barang kita ini apa? Karena barang itu terbagi dua. Ada barang kimia, ada barang kebutuhan kita, memang kita butuh. Mobil, rumah, motor, itu dibutuh namanya. Itu barang yang dibutuh. Kalau barang yang kita pakai, tidak ada zakatnya. Tidak ada zakatnya. Adapun kalau barangnya berharga, tidak kita pakai, tapi memang hanya kita keluarkan uang situ, ya ada uang kita beli rumah, bukan untuk kita tinggal, tapi suatu saat kalau naik harganya kita jual. Ini masuk nanti di barang perdagangan. Nah, ada zakatnya. Ada zakatnya. Masuk dalam zakat harta. Masuk dalam zakat harta. Keluar 1/4 dari harta yang kita miliki. Jadi dihitung nilainya. Dihitung nilainya. Berapa ini tadi nilainya saat kita beli? Anggaplah kita belinya 20 juta. Itu dulu. Nanti laku baru dimasukkan keuntungannya. Dihitung dengan keuntungannya. Misalnya ini sekarang kita beli Ramadan kemarin. Pas Ramadan ini laku. Begitu. Ramadan ini laku terjual. Maka yang 20 juta ditambah keuntungannya. Saat mengeluarkan zakatnya ditambah. Misalnya tadi 20 juta menjadi 30 juta dijual karena tersimpan setahun. Tersimpan setahun. Maka hitungan zakatnya 30 dibagi 40. 30 juta dibagi 40. Maka zakatnya itu yang keluar. Kan 10 juta 250. 20 juta 500. Berarti 30 juta berapa? 750. Itu zakatnya. Jadi begitu. Intinya 1/10 kalau zakat harta. 1/40. Kalau zakat apa? Harta. Jadi seperti itu. Jadi barang yang diinginkan di dalam pertanyaan ini, barang apa? Kalau yang kita pakai, kita butuhkan, tidak ada zakatnya. Tidak ada zakat. Itu wallahualam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini Silakan. Ustaz. Mengenai zakat, apakah anak yang baru lahir itu Ustaz, misalnya lahir hari ini dan besok sudah masuk hari raya, apakah anak ini sudah wajib dikeluarkan zakatnya Ustaz? Berarti zakat fitrah. Zakat fitrah? Iya, Ya. wajib Pak Syarif. Oh, iya. Wajib. Yang tidak wajib itu yang masih ada dalam janin saat Id. Yang kedua Ustaz, saya biasa mendengar masalah profesi Ustaz. Zakat profesi. Ya, apakah zakat profesinya ada Ustaz? Terima Nah, kasih. sekarang kan kita berbicara zakat profesi. Ini masuk di zakat apa? Zakat fitri kan tidak mungkin masuk di zakat fitrah kan? Karena zakat fitri ini diwajibkan kalau Ramadan. Sekarang zakat profesi berarti masuk dalam zakat harta. Zakat harta Pak Syahril itu wajib dengan 2 syarat.
Kalau tidak ada ini salah satunya, tidak ada. Pertama sampai nisab. Nisabnya, jumlahnya. Dan nisabnya tadi kita hitung dengan yang paling kecil harganya, yaitu nisabnya perak. Untuk saat ini, perak harganya sekitar 11.000. Ya kan? Kita kalikan 595 gram. Kita kalikan 11.000. Berapa nilainya? Siapa yang tahu cepat hitungannya? Anggaplah sekarang kita misalnya 11.000 harga perak 1 gram. Zakatnya perak nisabnya 595 gram. Siapa yang cepat hitungannya? 11.000 kali 595 gram. Cepat. Hah? Oh, tahu. Baik, para pedagang semua hitung ini. Ini pedagang ikan di Karwesi. Cepat tuh hitungannya. Pakai kalkulator. Oh iya. Iya. Saya kira pakai otak kita tadi. Ternyata HP ini, alhamdulillah, otak bantu. Baik, enggak apa-apa. Alhamdulillah. Iya, sekitar katanya 6.545.000. Berarti itu sudah nisab. Ya, sabar kita. Ya, kan kita baru menjelaskan syaratnya ini, Pak. Iya, enggak sabar sekali Pak Syaril keluarkan zakatnya. Ya. Kan dua syaratnya. Pertama harus sampai nisab. Nisabnya tadi kita kiaskan dengan perak 6.545.000 begitu. Itu nisabnya. Sekarang kalau kita punya gaji segitu terpenuhi. Kan zakat profesi kan zakat penghasilan. Gajinya. Iya. 6 juta sekian sudah nisab. Syarat kedua Pak Syahril harus tersimpan setahun. Jadi ini gaji tersimpan nggak atau langsung habis sebulan? Hah? Gimana Pak Syahril? Tersimpan? Iya. Kalau ada saja tersimpan, mamanya banyak kebutuhannya. Kan begitu? Jarang orang punya tersimpan kalau gajinya segitu. Jangan tersimpan, iya kan? Ya, belum lagi cicilannya, wah, sudah kurang dengan gajinya. Kan begitu? Iya, ini dua syarat Pak Syarif. Kalau tidak terpenuhi ini, tidak ada zakat. Makanya kita katakan tidak ada zakat profesi. Kecuali kalau dia mau sedekah saja. Nanti setiap gajian dia mau sedekah, iya, tidak masalah, sedekah sunnah namanya. Adapun zakat wajib, ada ketentuannya. Harus ini dua syarat terpenuhi baru bisa. Kalau enggak. Seperti itu Pak Syarif. Jadi enggak jadi berapa yang keluar. Karena enggak jadi. Kan enggak jadi keluar. Alhamdulillah. Baik. Silakan Pak. Bismillah. Ustaz, bagaimana dalam penyaluran zakat harta? Apakah bisa dibagi dua? Contohnya misalnya zakat hartanya 10 juta diberikan kepada 2 orang, itu dibagi 2 tak 500-nya Ustaz. Terus yang kedua, dalam penyaluran itu apakah harus disebut bahwa ini zakat hartaku? Iya. Terus? Itu saja Ustaz. Jazakallah khair. Masya Allah. Terkait dengan zakat harta, itu kan sudah disepakati oleh para ulama, ada masoribnya. Ada golongan-golongan yang boleh kita alurkan kepadanya. Itu disebutkan dalam surat At-Taubah. Ayat berapa? Ya, surat At-Taubah ayat berapa tentang zakat? Innamas shadaqatu. Siapa yang hafal? Hah? Tidak ada hafal ayatnya? Terkait dengan masorib az-zakat? Iya. Ayat 60 tentang masorib, orang-orang yang berhak menerima zakat. Jadi kata Allah, innamas shadaqatu lil fuqara. Ini kan yang pertama.
wal masakin, ini yang kedua. Wal amilina 'alaiha, amil zakatnya. Tapi ingat, ini zakat harta. Zakat fitrah tidak ada amilnya. Tidak ada jatah amil. Ya, karena zakat fitrah itu tuh matalil masakin, itu makanan untuk orang miskin. Jadi dia tidak ada amil zakat dalam zakat fitrah. Tidak ada jatah amil. Yang ada jatah amil itu adalah zakat apa? Harta. Ini yang disebutkan. Zakat harta, masoribnya itu adalah apa yang disebutkan dalam surah At-Taubah ayat 60. Cuma pertanyaan Bapak bukan tentang orang yang berhak. Belum bilang boleh nggak dibagi dua? Boleh Pak, itu kan tergantung yang punya zakat. Dia mau bagi 2 atau bagi 5 dari semua golongan, atau boleh satu saja boleh. Dia kasih satu saja, misalnya dia punya zakat 100 juta. Ini zakat harta saya, kamu pakai makan kebutuhanmu 1 tahun. Iya, nanti tahun depan lagi saya kasih kok 100 juta. Masya Allah. Iya, boleh Pak, boleh. Karena memang Allah cuma menyebutkan masoribnya, golongannya, bukan menunjukkan harus dibagi ke 8. Enggak. Karena contohnya misalnya, kan diantara yang disebutkan adalah ya, orang yang lagi berada dalam peperangan. Enggak ada peperangan, gimana? Jadi tidak harus, karena Allah pakaikan huruf waw dalam ayat. Innamas shadaqat lil fuqara wal masakin, pakai waw. Ini tidak menunjukkan harus semua, tapi boleh salah satu saja dikasih. Tapi kalau kita bagi-bagi, boleh juga, tidak ada larangan. Semuanya kembali ke mana? Ke yang punya harta. Karena Nabi cuma bilang tadi, tu'khadhu min agniyaihim, diambil dari orang kaya mereka, kemudian dikembalikan ke orang miskin. Di sini maksudnya satu orang atau banyak orang dari yang punya harta, atau dari amil zakat, dari badan yang mengumpulkan apa? Zakat. Seperti itu yang dijelaskan terkait dengan hal tersebut. Walhalam. Silakan Pak. Oh, masih ada satu? Apa yang satu Pak? Iya, karena terkait dengan doanya Pak. Karena kalau zakat harta itu, pertama ada sunnah doa dari orang yang menerimanya. Itu masalahnya. Kalau sedekah sunnah kan kita cukup doakan secara umum, Allahumma barik lahum, ya, fima Allahumma ighfir lahum warhamhum wa barik lahum fima razaqtahum. Itu kan doa untuk zakat sedekah biasa. Tapi kalau sedekah wajib itu terkait dengan bacaannya. Tidak harus Pak, tapi kita kasih tahu itu lebih bagus. Tidak wajib kita kasih tahu. Tapi kalau kita kasih tahu karena ada doa khususnya. Seperti yang Nabi baca dalam hadis Ibn Abi Aufa dalam riwayat Bukhari. Allahumma sholli ala ali Abi Aufa. Itu bacaannya. Kita ganti saja ala ali Syahril misalnya. Misalnya kalau Pak Syahril yang keluarkan zakat, Allahumma sholli ala ali Syahril. Seperti itu. Wallahualam. Sudah ada? Silakan. Tidak ada? Tidak ada lagi? Oh, adzan juga. Alhamdulillah juga. Saya juga dingin sekali ke belakang. Tiba-tiba kayak ada yang kasih geli-geli sedikit. Iya, alhamdulillah. Kita cukupkan. Oh, ini ada satu. Bagaimana hukum orang yang diberi zakat malah memberikan malah mengeluarkan zakat? Apakah harta ini terhitung zakat atau sedekah? Maksudnya ini, jadi dia diberi zakat, terus dia mengeluarkan lagi zakat. Maksudnya zakat apa? Zakat fitrah. Zakat harta bisa kalau dia punya jatah amil, karena amil ini tidak harus miskin. Kalau dia sebagai amil zakat, walaupun dia kaya, itu kan dikasih.
Itu bedanya zakat fitrah dengan zakat harta. Jadi amil ini dia kaya. Dia punya jatah dari zakat harta. Boleh dikasih. Kemudian dikeluarkan lagi zakatnya pakai zakat itu. Boleh atau tidak kalau begitu? Ya kalau bilang boleh, boleh. Tapi ini ada tuduhan nanti. Kikir sekali. Itu Tommy tadi yang dikasih, itu Tom nak keluarkan. Ini ada tuduhan nanti sama orang. Iya. Ini bahaya nanti. Akan menimbulkan apa? Pembicaraan. Tapi kalau dibilang boleh, boleh. Bahkan boleh kalau orang mengeluarkan zakat itu ternyata yang menerimanya adalah keluarganya juga. Seperti terjadi di kalangan waktu sahabat. Jadi dia keluarkan zakatnya. Datang anaknya, tidak mampu, dia dapat itu yang dikeluarkan oleh bapaknya. Dan di bapaknya bilang, bukan kamu yang mau saya kasih. Mereka berselisih di Nabi SAW, mereka katakan, ya bagimu pahala apa yang kamu keluarkan. Bagi dia ya apa yang dia dapat, karena dia miskin. Dia adalah apa? Miskin. Jadi tidak ada masalah sebenarnya, tapi itu tadi. Kalau menimbulkan pembicaraan orang, ya kita hindari. Bedakan yang dikeluarkan dengan yang diterima, kalau memang diterima. Adapun zakat fitrah, boleh nggak orang miskin yang dapat zakat fitrah dibagi? Pak Syahril bagi-bagi zakat dari Masjid Nurullah. Setiap orang warga di sekitar sini dapat 100 kilo. Misalnya Pak Syahril, langsung kaget beliau. Contoh ini. Ya, malam Id. Nah dia tadinya tidak punya beras. Kemudian dapat beras di malam Id. Wajib dikeluarkan zakat. Karena dia mampu saat itu. Ada sekarang punyanya. Boleh nggak dikeluarkan lagi? Nah itu harta zakat. Boleh karena sudah pindah milik. Sekarang itu sudah miliknya. Sudah apa? Miliknya. Boleh dia jual, boleh dia. Sudah miliknya. Boleh dia makan. Iya, boleh dia makan. Semuanya sudah menjadi haknya. Pak Syahril tidak boleh lagi atur. Awas kau jual? Tidak boleh lagi begitu Pak Syahril. Iya, sambil diinjak-injak kakinya sedikit. Tidak boleh Pak Syahril. Iya, alhamdulillah. Jadi itu sudah haknya. Dia memiliki hak untuk mengatur menjadi miliknya. Seperti itu. Itu jadi wallahualam tergantung apa yang diinginkan dari si penanya, zakat harta atau zakat sedekah fitrah tadi. Semuanya intinya boleh kalau sudah kembali kepada pemiliknya. Ini wallahu a'lam. Kita cukupkan. Subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.